Setelah kemenangan Sultan Hadiwijaya atas Arya Penangsang, ia memerintah Pajang dengan penuh wibawa. Namun, Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan yang telah diberikan tanah di Mataram sebagai hadiah, semakin kuat dan ingin melepaskan diri dari Pajang. Ambisinya adalah membangun kerajaan sendiri. Ketegangan meningkat ketika Danang Sutawijaya menolak menghadap Sultan Hadiwijaya, yang menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan. Merasa terhina, Sultan Hadiwijaya akhirnya memutuskan untuk mengerahkan pasukannya ke Mataram, mengawali sebuah perang besar yang akan menentukan nasib kedua penguasa besar ini. Pemberontakan Sutawijaya, antara takdir dan ambisi. Malam itu, langit di atas Pajang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar redup. Di alun-alun kerajaan, ribuan prajurit berdiri tegap dalam barisan. Mereka mengenakan baju perang, dengan tombak dan pedang yang berkilauan diterpa cahaya obor. Sultan Hadiwijaya menunggangi kudanya di atas panggung kayu yang dibangun untuknya. Dengan suara lantang, ia berseru kepada pasukannya, "Hari ini, kita tidak hanya berperang untuk Pajang, tetapi juga untuk menjaga kehormatan kerajaan kita." Danang Sutawijaya telah lupa diri. Dia telah mengingkari sumpahnya sebagai anak angkatku. Kita akan menegakkan keadilan. Seruan itu disambut dengan gemuruh sorak prajurit Pajang. Mereka kemudian bergerak menuju Prambanan, tempat pasukan Mataram telah menunggu. Pasukan Pajang bergerak dalam barisan rapi menuju Prambanan. Obor-obor menyala di sepanjang jalan, menerangi wajah-wajah para prajurit yang dipenuhi semangat dan tekad. Kuda-kuda berderap, membawa para panglima yang siap memimpin pasukan ke medan tempur. Setelah perjalanan panjang, pasukan Pajang akhirnya tiba di Prambanan saat fajar mulai menyingsing. Kabut tipis masih menyelimuti tanah ketika mereka melihat pasukan Mataram sudah berbaris rapi di depan candi, siap menghadang. Sementara itu, di tengah pasukan Mataram di Prambanan, Danang Sutawijaya berdiri di tengah pasukannya. Ia mengenakan baju perang berwarna hitam dengan hiasan emas di dadanya. Di tangannya, ia menggenggam tombak Kiai Pleret yang legendaris. Di dekatnya, Ki Juru Martani, penasihat dan pamannya, berkata dengan tenang, "Keponakanku, ini bukan sekadar perang. Ini adalah ujian untuk menentukan takdirmu sebagai pemimpin sejati." Danang Sutawijaya mengangguk. Ia tahu bahwa jika ia kalah, Mataram akan hancur sebelum sempat menjadi besar. Dengan suara lantang, ia berseru kepada pasukannya, "Prajurit Mataram, kita tidak akan mundur. Jika mereka ingin merebut tanah kita akan memberikan perlawanan yang tak akan mereka lupakan." Prajurit Mataram mengangkat senjata mereka dan mengancam penuh semangat. Saat kedua pasukan semakin mendekat, suara genderang perang mulai bertalu. Dari kejauhan, angin membawa suara seruan perang para prajurit. Matahari mulai merangkak naik, menerangi langit yang perlahan berubah dari gelap menjadi jingga keemasan. Di barisan depan, Sultan Hadiwijaya menatap tajam ke arah perbukitan. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat. Seorang panglima Pajang maju ke depan, membawa bendera perang. Dengan suara keras, ia berteriak, "Mataram, bersiaplah menerima hukuman dari Sultan Pajang. Anak angkatku, hari ini kau harus memilih, tunduk dan kembali, atau kita selesaikan semua di sini," seru Hadiwijaya dengan suara menggema. Sutawijaya tersenyum tipis. "Ayahanda telah memulai peperangan ini. Mataram tak akan mundur." Tiba-tiba, genderang perang ditabuh, menggetarkan udara. Pasukan Pajang maju dengan tombak terangkat, sementara pasukan Mataram bersiap menghadang. Pertempuran pun pecah. Pasukan Pajang menerjang dengan barisan tombak dan perisai, mencoba merangsek pertahanan Mataram. Namun, pasukan Mataram bertempur dengan gigih. Pedang beradu, tombak melesat, dan panah berhamburan di udara. Di tengah pertempuran, Danang Sutawijaya sendiri menerjang ke garis depan, dilindungi prajurit Pajang dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu ayunan tombaknya, ia mampu menumbangkan 3 prajurit sekaligus. Langit mulai memerah oleh sinar matahari yang muncul di cakrawala. Sorak-sorai prajurit bergema di antara candi-candi kuno Prambanan. Pasukan Pajang menyerang dengan penuh semangat, namun pasukan Mataram bertahan dengan gigih, menggunakan medan yang mereka kuasai dengan baik. Di tengah riuhnya peperangan, Sultan Hadiwijaya, dengan baju perang berwarna emas dan mahkotanya yang berkilauan, menghunus pedangnya, membabat semua musuh yang menghadangnya. Sultan Hadiwijaya, melihat keganasan Danang Sutawijaya, segera memerintahkan pasukan komando Pajang untuk menerobos barisan Mataram. Menyadari pasukan komando Pajang mulai mendesak, Ki Juru Martani segera memberi aba-aba kepada para pemanah Mataram.
Bidik kuda mereka, serunya. Hujan anak panah pun meluncur ke arah pasukan Laut Pajang. Banyaknya kuda yang roboh, membuat barisan mereka kacau. Saat itulah, pasukan Mataram membalas serangan dengan ganas. Setelah pasukan Pajang dan Mataram bertempur sengit di bawah langit malam yang dipenuhi percikan api dari senjata yang beradu, Sultan Hadiwijaya dan Danang Sutawijaya akhirnya berhadapan langsung. Mata mereka saling menatap tajam, penuh amarah dan kekecewaan. Hadiwijaya, dengan tombak panjangnya yang berkilauan, mengayunkan serangan pertama, mencoba menguji ketangguhan anak angkatnya. Sutawijaya, yang gesit dan lincah, menghindari setiap serangan dengan kelincahan yang luar biasa. "Ayah angkatku," ujar Sutawijaya, suaranya bergetar oleh emosi, "hari ini kita berhadapan sebagai lawan. Aku tidak akan mundur." Hadiwijaya menghela napas berat, lalu mengayunkan pedangnya ke depan. "Jika ini takdir kita, maka aku akan menghadapinya sebagai seorang raja." Lalu, dengan pekikan perang, mereka berdua saling menerjang, pedang dan tombak bertautan, percikan api beterbangan. Pertempuran antara dua pemimpin besar ini bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga strategi dan taktik. Hadiwijaya menggunakan pengalaman bertempurnya yang luar biasa, sementara Sutawijaya mengandalkan kecerdikan dan ilmu kanuragan yang diwarisi dari para leluhur. Ketika pertarungan semakin sengit, langit mulai mendung. Petir menyambar di kejauhan, seakan-akan para dewa turut menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib tanah Jawa. "Anak angkatku, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan kerajaan yang kubangun?" tanya Sultan Hadiwijaya dengan suara penuh wibawa. "Bukan aku yang menghancurkannya, tapi kezalimanmu yang membuat Pajang rapuh," jawab Danang Sutawijaya dengan lantang. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya langsung bertarung. Sultan Hadiwijaya menjepit pedangnya dengan kecepatan luar biasa, namun Danang Sutawijaya dengan gesit menghindar dan membalas dengan tusukan tombaknya. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Setiap serangan dibalas dengan kecepatan yang sama. Tanah Prambanan bergetar akibat benturan senjata mereka. Pada suatu saat, Sultan Hadiwijaya berhasil memecahkan segel lengan Danang Sutawijaya, membuatnya sedikit mundur. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, Danang Sutawijaya berputar dan menghantamkan ujung tombak Kiai Pleret ke dada Sultan Hadiwijaya. Darah mulai mengucur dari tubuhnya, Sultan Hadiwijaya pun terdorong ke belakang. Setelah Sultan Hadiwijaya terhuyung ke belakang dengan luka di dadanya, suasana di medan perang berubah drastis. Pasukan Pajang yang tadinya bertempur dengan penuh keyakinan mulai ragu. Beberapa dari mereka terdiam, sementara yang lain dengan panik berusaha melindungi rajanya. Danang Sutawijaya tetap berdiri tegap, tombak Kiai Pleret masih dalam genggamannya, berlumuran darah lawan. Matanya menatap tajam ke arah Sultan Hadiwijaya, yang mulai kehilangan keseimbangan di atas kudanya. Prajurit-prajurit Pajang yang melihat rajanya terluka mulai kehilangan keberanian. Sementara itu, beberapa senopati Pajang mencoba membangkitkan semangat pasukan mereka. Sultan Hadiwijaya masih bertahan. "Bertempur demi Pajang," teriak mereka. Namun, perpecahan sudah terjadi. Beberapa pasukan Pajang memilih mundur, sementara yang lain tetap bertarung dengan penuh amarah. Medan perang kini menjadi lebih kacau, dengan darah dan debu yang bercampur di udara. Di tengah kekacauan ini, Sultan Hadiwijaya berusaha menahan lukanya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba mengangkat pedangnya, tetapi tubuhnya semakin lemah. Melihat ini, Danang Sutawijaya maju selangkah, lalu berkata dengan suara lantang, "Ampunlah, Sultan. Aku tidak pernah menginginkan ini, tapi takdir sudah menentukan jalannya." Ki Juru Martani mendekat ke sisi Danang Sutawijaya dan berbisik, "Ini saatnya kita menekan mereka. Jika Pajang runtuh, Mataram akan benar-benar berdiri." Dengan isyarat dari Danang Sutawijaya, pasukan Mataram kembali menerjang dengan semangat baru. Para prajurit Pajang yang masih bertahan mencoba melawan, tetapi tanpa komando yang kuat, mereka tidak bisa bertahan lama. Sementara itu, Sultan Hadiwijaya yang terluka akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kudanya. Para pengawalnya segera mengelilinginya dan membawanya menjauh dari medan pertempuran. Teriakan komandan Pajang terdengar di tengah-tengah pasukan, memerintahkan mundur untuk menyelamatkan raja mereka. Melihat lawan mereka mulai mundur, pasukan Mataram tidak mengejar. Danang Sutawijaya tetap berdiri tegak, menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang tahta, tetapi tentang masa depan tanah Jawa. Sutawijaya menaiki kudanya, mengangkat tombak Kiai Pleret tinggi-tinggi. Suaranya menggema di seluruh medan perang. Hari ini, Mataram berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat.
Tidak ada lagi bayang-bayang Pajang di atas tanah ini. Sorak-sorai pasukan Mataram menggema, memenuhi langit malam yang mulai diterangi cahaya bulan. Kemenangan telah dipastikan. Setelah kekalahan di Prambanan, Sultan Hadiwijaya kembali ke Pajang dengan luka yang cukup parah. Tak lama setelah itu, ia jatuh sakit dan akhirnya wafat. Pajang tanpa pemimpin yang kuat mulai melemah, dan banyak wilayahnya beralih ke tangan Mataram. Tidak lama berselang, Danang Sutawijaya kemudian memproklamasikan dirinya sebagai Raja pertama Kesultanan Mataram, dengan nama Panembahan Senopati. Demikian kisah singkat yang sangat menarik ini. Jika Anda ingin kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya dari kisah ini, silahkan komen di bawah. Serta jangan lupa subscribe dan like, agar saya lebih semangat menyajikannya untuk Anda. Terima kasih.